selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Serianti Mura'ala SPD. Saya adalah guru di SMP Negeri 2 Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekaligus adalah mahasiswa Repteker dalam jabatan di LPTK Universitas Kanjuruhan Malang. Pada hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN praktik pembelajaran secara luring di sekolah saya di SMP Negeri 2 Waikabubak. Berikut ini video pembelajaran dari saya. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Ya, baik. Terima kasih hari ini sudah hadir ya. Selamat pagi untuk kita semua. Ya, pada hari ini kita akan mulai kegiatan pembelajaran kita. Hari ini kita akan belajar tentang menelaah struktur teks deskripsi serta menganalisis data, gagasan, dan kesan yang terdapat dalam teks deskripsi. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, ada baiknya kita memulai seluruh kegiatan kita dengan doa. Ibu meminta Yedija untuk pimpin kita dalam doa. Mari ke depan Yedija. Silakan duduk Yedija. Terima kasih sudah membawa kita dalam doa. Ya, baik anak-anak. Hari ini kita akan memulai kegiatan pembelajaran kita. Tapi sebelum itu, Ibu ingatkan kembali lagi, ya, karena kita berada dalam masa pandemi. Jangan lupa untuk selalu menaati protokol kesehatan. Pakai kembali maskernya, ya, pasang kembali, ya, pastikan area muka, hidung, area hidung dan mulutmu itu sudah tertutup dengan baik, ya. Jangan lupa untuk selalu menaati protokol kesehatan. Jangan lupa cuci tangan, jaga jarak dan menghindari kerumunan. Oke, baik ya. Hari ini kita akan belajar seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi. Kita akan belajar tentang struktur teks deskripsi. Nah, pada pertemuan sebelumnya ya, kita sudah membahas tentang apa itu teks deskripsi, ya, ciri-cirinya dan jenis dari teks deskripsi. Nah, hari ini kita akan membahas tentang struktur dari teks deskripsi serta kita akan belajar tentang cara bagaimana untuk menganalisis data, gagasan dan kesan yang terdapat dalam teks deskripsi. Nah, ada manfaat ketika kalian belajar tentang teks deskripsi. Apa saja manfaatnya? Ya. Yang pertama, kalian mampu untuk mendeskripsikan objek kepada orang lain secara detail, ya, secara lebih jelas. Jadi contohnya ya, kalian punya teman di luar kota. Nah, ada beberapa hal yang bisa kalian deskripsikan kepada teman kalian. Contohnya pasola, ya. Anggap saja temanmu itu belum pernah nonton ataupun melihat kegiatan pasola, atraksi pasola. Nah, kalian bisa menceritakan hal tersebut kepada teman kalian. Nah, apa yang kalian ceritakan atau apa yang kalian deskripsikan kepada teman itu sudah termasuk di dalam teks deskripsi. Jadi manfaatnya adalah kalian mampu untuk memberikan gambaran
penjelasan kepada teman-teman lain tentang sebuah objek. Ya, oke, baik. Untuk lebih jelasnya lagi, silakan lihat di slide ya. Ibu akan menyampaikan tentang kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang harus kita tuntaskan hari ini. Ya, oke, baik. Silakan lihat di depan. Ya, ini materi kita ya tentang teks deskripsi. Ya, baik. Sekarang silakan lihat di depan ya. Ini adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini. Nah, kompetensi dasar yang pertama yaitu kompetensi dasar 3.2, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek. Nah, objek ini bisa berupa sekolah, tempat wisata, bisa berupa juga tempat bersejarah yang didengar dan dibaca. Nah, kompetensi dasar yang kedua yang kalian pelajari yaitu kompetensi dasar keterampilan, yaitu menyajikan kompetensi dasar 4.2 ya, menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk tentang objek berupa sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah dan atau suasana pentas seni daerah. Nah, secara tulis maupun lisan dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Ya, jadi ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini. Nah, dari kompetensi dasar ini, ya, ini indikator pencapaian kompetensi kita. Ada dua ya, karena tadi ada dua indikator yang harus kita tuntaskan. Nah, yang pertama tadi dari KD 3.2, KD pengetahuan, kalian harus mampu ya sebagai peserta didik, kalian harus mampu untuk menelaah struktur dari teks deskripsi ya tentang objek bisa berupa sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar atau dibaca. Nah, yang berikutnya lagi, kalian sebagai peserta didik harus mampu untuk menganalisis data ya, data, gagasan, dan kesan dalam bentuk teks deskripsi. Nah, ini dua indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian tuntaskan sebagai peserta didik pada hari ini. Jadi apa yang kita pelajari hari ini, itulah yang harus kalian tuntaskan. Bisa ya? Oke. Jadi kita akan memulai kegiatan pembelajaran kita. Nah, pada kegiatan yang pertama, Ibu tadi sudah membagikan sebuah teks deskripsi tentang rumah tongkongan. Sekarang Ibu beri waktu kepada kalian, silahkan teksnya dibaca terlebih dahulu ya. Kalian pahami dulu isi dari teks
tercacar rapi dan indah seakan menyambut dengan ramah setiap pengunjung yang datang. Rumah adat yang satu ini terbuat dari kayu yang bagus dan dihiasi dengan api. Rumah adat ini terbuat dari kayu dan dihiasi dengan api. Dihiasi dengan api. Jadi dia pada bagian yang seperti sudah dibacakan oleh Tika tadi, kita bisa tahu ya bahwa rumah tongkongan itu dia terbuat dari kayu dan diberi hiasan. Nah, itulah termasuk dalam deskripsi bagian. Nah, itu tadi apa saja yang sudah kalian temukan ya. Sekarang, apakah teks ini tadi yang kalian baca termasuk dalam teks deskripsi? Ya, termasuk. Termasuk. Kenapa termasuk? Ada yang bisa sampaikan alasannya? Ya, karena teks ini teks rumah tongkongan ini memiliki dua struktur, yaitu struktur deskripsi umum dan deskripsi bagian. Ya, oke. Selanjutnya, ya setelah baca, setelah kalian pahami isinya, setelah tahu bahwa teks ini termasuk dalam teks deskripsi, apakah kalian bisa menganalisis strukturnya setelah baca? Bisa ya? Oke. Sebentar, apakah kalian mampu menganalisis data, gagasan dan kesan yang terdapat di dalam teks? Bisa ya? Nah, bagaimana pendapat kalian setelah baca teks deskripsi ini? Iya, rumah tongkongan ini adalah salah satu rumah adat yang ada di Indonesia. Jadi harus dijaga dan dilestarikan. Oke, baik, kita akan masuk ya pada kegiatan berikutnya. Ibu akan membagikan potongan dari teks deskripsi. Ibu akan membagikan 3 buah amplop ya. Nah, sebelum itu nanti kalian harus membentuk kelompok. Nah, ini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, ibu akan membagikan 3 buah amplop ya. Di dalam amplop ini terdapat potongan teks deskripsi. Jadi, sebuah teks deskripsi ibu sudah potong dia. Nah, tugasmu adalah menyusun potongan teks ini menjadi satu kesatuan teks ya. Harus buat dia menjadi sebuah teks yang utuh. Bisa? Bisa. Nah, setelah ibu membagikan ini juga ya kepada kalian, ibu juga akan membagikan LKPD untuk kalian kerjakan. Bisa ya? Bisa. Nah, sekarang silakan membentuk kelompok. Bentuk kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan gabungkan mejanya. Bagikan 3 buah amplop ya. Dalam amplop ini ada potongan teks deskripsi. Nah, tugas kalian adalah menempelkan atau menyusun potongan teks ini ya menjadi sebuah kesatuan teks yang utuh. Nah, setelah kalian menempelkan, ibu akan membagikan LKPD. Nah, silakan LKPD itu dikerjakan sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari atau kita dapatkan pada kegiatan kita hari ini. Bisa ya? Oke, baik. Kelompok 1 ibu bagikan, silakan dibuka. Kelompok 2 ya, dan kelompok 3. Nah, ini cepat untuk kalian menempelkan. Silakan dibuka ya. Ada potongan teks di dalamnya. Ya, silakan disusun. Susun dulu baru ditempel.
melanjutkan. Sebentar baru kita bahas apakah yang sudah kalian tempel atau sudah kalian susun itu benar urutannya atau tidak. Ya, baik. Ibu akan membagikan LKPD. Ya, di dalam LKPD ini ada 2 soal yang ibu sudah susun. Nah, tugas kalian adalah menjawab setiap pertanyaan yang ada di dalam soal. Bisa ya? Bisa. Oke, baik. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, oke, baik. Silakan dijawab. Nah, pada sekarang kalian perhatikan di soal, ya. Di situ ada soal yang pertama, ya, soal 1. Ada sebuah teks deskripsi berjudul Tari Kecak. Nah, soalnya adalah kalian harus mampu menentukan struktur dari teks deskripsi yang terdapat pada teks Tari Kecak. Ya, masukkan dalam tabel. Di bawahnya itu sudah ada tabel. Deskripsi umum ada di paragraf keberapa dan mengapa kalian menentukan bahwa teks itu dia masuk struktur deskripsi umum. Harus ada alasannya, ya, harus disertai dengan alasan. Nah, yang soal nomor 2 di balik lembaran LKPD-nya. Iya, baik. Di situ sudah lihat gambar? Sudah? Gambar apa yang ada di situ? Pinang. Nah, tugasmu adalah amati gambar tersebut dan isi hal-hal yang sudah kau lihat, kau amati, kau tuangkan dalam tabel. Nah, contoh, apa nama dari objek yang ada di gambar? Kalian tulis di sampingnya. Bisa ya? Berarti kalian harus jawab 4 pertanyaan yang ada di dalam tabel. Ya, baik, silakan mulai dikerjakan, mulai menulis. Ya, baik. Apakah kalian sudah selesai mengerjakan semua tugas yang terdapat dalam LKPD tadi? Sudah. Oke, karena sudah selesai dikerjakan, ya, sekarang adalah waktunya kalian untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok tadi. Ya, kita akan mulai dari kelompok 1, ya. Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusinya, yaitu tadi tentang menyusun potongan teks deskripsi. Ya, silakan kelompok 1 maju di depan. Silakan kelompok 1 maju di depan. Semuanya maju, jangan ya. Lagi kabel. Okta sini, Okta. Ya. Baik, ya. Sekarang kelompok 2 dan kelompok 3 silakan lihat serta dengar hasil diskusi dari kelompok 1, ya.
Silakan kelompok 1. Kami akan mendiskusikan hasil diskusi kami. Ya. Potongan teks. Ya, ini hasilnya. Tunjukkan ke saya. Ini hasilnya. Teks deskripsi. Ayah panutanku. Ayahku bernama Abu Salman. Ayahku berpakaian sadar. Berumur sekitar 58 tahun. Rambutnya putih berubah. Di dagunya terdapat bekas cukur janggut putih di dagunya. Kulit ayahku kuning mangsa. Wajah ayahku terpikat bakat dengan rahang yang kuat dan hidungnya yang mancung, tapi agak besar. Matanya hitam tajam dengan alis tebal. Ketika ayahku seperti orang India. Paragraf kedua. Meskipun kelihatannya sedang mengerikan, ayahku orang yang sabar. Wajahnya teduh dan selalu tersenyum menghadapi masalah apapun. Ya, ayahku adalah seorang yang paling sabar dan pernah aku kenal. Tidak pernah terlihat marah-marah atau membentak. Beliau selalu menunjukkan perasaan lewat gerakan bermakna di wajahnya. Jika terlihat anaknya bandel, ayahnya menggelengkan sambil berkata lirih untuk membujuknya. Tidak seperti paragraf ketiga. Tidak seperti orang Batak yang berbicara keras, ayahku sangat pendiam. Beliau yang iri kata lebih suka memberi contoh langsung kepada anaknya tanpa perlu mengurai bagai air yang mengalir tenang, tetapi sangat dalam. Beliau adalah teladan bagi anak-anaknya. Oke, baik ya, kita berikan tepuk tangan dulu. Kelompok mereka. Nah, berdasarkan apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1, ya, apakah kelompok 2 dan kelompok 3 hasilnya sama seperti dengan yang sudah disampaikan oleh kelompok 1? Sama ya. Berarti bagian pertama itu dimulai dari judul. Betul atau tidak? Betul. Ya, mulai dari judul ayahku panutanku, ya. Bagian kedua mulai dari kalimat meskipun dan seterusnya. Benar seperti itu? Nah, yang ketiga, yang terakhir, bagian ketiga dimulai dengan kalimat ya, tidak seperti orang Batak lainnya. Itu bagian ketiga, ya. Berarti secara keseluruhan kalian sudah mampu untuk menentukan ya bagian-bagian yang harusnya ada dalam sebuah teks deskripsi, ya. Sudah bisa menyusun potongan teks tadi menjadi sebuah satu kesatuan teks yang utuh. Apakah sama dengan kelompok lain? Sama. Oke, baik. Berarti kita tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih kelompok 1. Silakan duduk. Ya, sekarang kelompok 2 maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kita lihat dan kita dengarkan hasil diskusi kelompok 2, ya. Kelompok 1 dan kelompok 3
deskripsi bagian, kemudian masukkan dalam tabel. Deskripsi umum, paragraf pertama. Tari kecap merupakan pertunjukan seni khas Bali yang diciptakan tahun 1930-an. Tari itu dimainkan oleh puluhan laki-laki yang duduk berbaris melingkar. Pada saat menari, mereka menyerukan kata cap dengan irama tertentu seraya mengangkat kedua lengannya. Para penari itu mengenakan kain kotak-kotak seperti papan catur melingkari pinggang mereka. Alasan kami adalah pada paragraf pertama, teks deskripsi tersebut berisi penjelasan tentang definisi atau identitas objek yang dideskripsikan, yaitu tentang tari kecap. Oke, deskripsi bagian paragraf kedua. Tarian ini merupakan gambaran kisah Ramayana tatkala Parasakera membantu Rama melawan Rakwana. Rama ingin membebaskan Sita yang diculik oleh Ravana. Tari kecap diciptakan pada tahun 1930-an oleh Iwayan Limbach yang bekerja sama dengan pelukis Jerman Walter Space. Pada awalnya, dua seniman itu terpesona oleh tarian-tarian dalam ritual Samyang. Ketika itu, para penari Samyang menari dalam kondisi kemasukan ruh atau kerasukan. Ritual Samyang sendiri merupakan ritual masyarakat Bali yang bersumber dari tradisi kelamin hidup dengan tujuan menolak bala. Ritual ini kemudian diadopsi oleh Iwayan Limbach dan Walter Spice menjadi sebuah seni pertunjukan oleh umum dan ditampilkan di berbagai negara di Eropa dengan nama tari kecap. Alasan kami adalah pada paragraf kedua berisi tentang klasifikasi objek yang dideskripsikan, yaitu tentang tari kecap, tentang gambaran kisah tarian. Ya, baik. Jadi kelompok 2 sudah selesai mempresentasikan hasil diskusinya. Dari apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 2 tadi, bahwa hasil mereka telah struktur teks deskripsi, mereka katakan bahwa paragraf pertama itu masuk dalam struktur deskripsi umum. Sama atau tidak dengan kalian? Sama, ya. Kemudian mereka sampaikan juga bahwa alasannya karena pada paragraf pertama mereka sebut itu sebagai deskripsi umum karena berisi pengertian atau definisi dari objek yang dideskripsikannya itu tari kecap. Sama atau tidak? Sama ya. Oke, baik. Nah, yang berikut deskripsi bagian. Nah, menurut mereka paragraf kedua adalah struktur teks deskripsi bagian. Sama atau tidak dengan kalian? Sama ya. Dan alasannya tadi sudah disebutkan seperti itu. Oke, baik. Berarti kelompok 2 sudah mampu untuk menelaah struktur dari teks deskripsi serta memberikan alasannya. Oke, baik, silakan kelompok 2 kita berikan tepuk tangan dulu. Silakan duduk. Nah, sekarang kelompok 3 untuk maju dan tepuk tangan. Baik. Mari kami bandingkan gambar di atas dan analisisnya data, gagasan serta kesan setelah mengambil gambar tersebut ke dalam tabel berikut. Apa nama objek tersebut? Pahamka, pamama, atau siripina? Ya. Bagaimana ciri dan warna objek tersebut? Sirih, buah sirih atau pipil B. Sirih merupakan buah bumi yang berbentuk bulat berwarna hijau keabu-abuan. Pinang yang disajikan untuk bersirih pinang adalah pinang muda dan pinang kering. Pinang muda dikonsumsi dengan terlebih dahulu membuka kulit buahnya, kemudian langsung digigit isi buahnya. Pinang kering
ada buah pinang yang telah dikupas dan isinya diiris kecil-kecil menggunakan pisau serta dijemur beberapa hari dengan bantuan sinar matahari hingga kering. Kapur digunakan sebagai campuran sirip pinang untuk menambah rasa dan memerahkan warna kunyahnya. Kapur untuk bersirip pinang pada dua jenis, yaitu kapur batu dan kapur laut. Kapur batu ialah kapur yang bahan dasarnya berupa batu kapur di sekitar loli yang pengolahannya dengan cara dibakar menggunakan kayu bakar dan jika ada dicampur pula dengan kotoran kerbau yang sudah kering. Sedangkan kapur laut merupakan kapur yang berasal dari daerah pesisiran pantai Sumba. Kemudian jenis kapur ini biasa diperjualbelikan dalam bentuk serbuk oleh pedagang sirip pinang. Kelebihan dari objek dan khas objek. Sirip pinang dalam ritual adat atau pamama merupakan perlengkapan wajib yang harus ada ketika melakukan ritual adat. Sirip pinang dalam kehidupan sosial. Sirip pinang merupakan sajian yang pertama ketika berkunjung ke rumah orang Sumba. Bagaimana kesanmu setelah mengamati objek tersebut? Kesan kami, pinang adalah suatu warisan atau budaya yang harus dilestarikan masyarakat Sumba karena mengandung nilai kehidupan seperti persekutuan kebersamaan. Oke, baik, kita tepuk tangan dulu. Jadi tadi ada gambar pada soal nomor 2 itu gambarnya adalah sirip pinang beserta kapur, ya. Jadi diminta untuk menganalisis data, gagasan, serta kesan dari teks deskripsi. Nah, supaya bisa menganalisis, otomatis yang kita lakukan peta bahasa Sumba Timurnya kita sebut peta. Nah, bagaimana ciri dan warna tadi sudah disampaikan oleh kelompok ketiga. Kemudian, apa saja kelebihan dari sirip pinang tadi juga sudah disebutkan bahwa dalam setiap acara adat sirip pinang harus ada. Ya. Kemudian sirip pinang juga merupakan salah satu sajian yang harus disajikan ketika tamu berkunjung ke rumah. Ya, seperti itu. Berarti kelompok 3 sudah mampu untuk menganalisis data, gagasan, dan kesan dari teks deskripsi. Sekarang ingin Ibu tanyakan, apakah jawaban yang disampaikan oleh kelompok 3 sedikit mirip, sama atau tidak sama dengan kelompok 3? Sama atau tidak? Sama. Ya, sama. Berarti kalian sudah mampu untuk menganalisis data dan kesan serta gagasan dari teks deskripsi. Kita berikan tepukan tangan buat kelompok 3. Silakan duduk kelompok ketiga. Terima kasih sudah menyampaikan hasil diskusi. Ya. Baik, jadi sekarang Ibu, sekarang kita akan menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, dari kegiatan awal hingga akhir yang sudah kita lakukan, Ibu ingin bertanya, kira-kira materi apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini? Struktur teks deskripsi. Ya, jadi kita sudah belajar tentang struktur teks deskripsi. Ada berapa strukturnya? Ada 2. Ada 2. Apa saja itu? Deskripsi umum dan deskripsi bagian. Deskripsi umum dan deskripsi Bagian. Nah, ciri dari deskripsi umum tadi apa isinya? Pengertian atau definisi dari objek yang dideskripsikan. Kemudian yang kedua strukturnya tadi apa? Deskripsi Bagian. Deskripsi bagian apa isinya? Ya, definisi, penjelasan tentang objek yang dideskripsikan. Ya, berarti yang kita sudah dapatkan hari ini adalah kalian sudah belajar tentang struktur teks deskripsi. Terdiri dari 2, yaitu deskripsi umum dan deskripsi bagian. Nah, deskripsi umum itu berisi pengertian dan
itu kemudian kalian bisa menganalisis data apa saja yang terdapat dalam teks dalam gambar tersebut. Oke, baik. Jadi sekian dulu kegiatan pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum itu ya, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita, untuk supaya kalian lebih paham lagi, ya, lihat sini, supaya lebih paham lagi tentang materi ini, ya, pulang di rumah buka kembali buku paket halaman 20, ya, ada tugas di situ, silakan dikerjakan, ya. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya atau pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang menelaah kaidah kebahasaan dari teks deskripsi serta belajar untuk bagaimana kalian harus bisa menyajikan teks deskripsi baik berupa tulisan maupun lisan. Ya, itu untuk pertemuan selanjutnya atau pertemuan berikutnya. Ya, Ibu berterima kasih karena kita hari ini sudah belajar bersama, ya, melakukan kegiatan pembelajaran bersama. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Nah, sebelum itu, sebelum kita pulang dari tempat ini, kita akan menutup seluruh kegiatan kita dengan doa. Ya, silakan Ibu minta salah seorang dari kalian untuk memimpin doa. Sekarang kami mau pulang, lindungi kami di perjalanan. Terima kasih ya Tuhan untuk beliau kami. Amin. Ya, terima kasih. Jesse silakan duduk.